Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada minggu ini. Selamat datang di ibadah online GBI Putra. Rekaman ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Doa malam diadakan pada Selasa dan Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirnotaryadi. Sebelum ibadah, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan kita. Saat nanti pujian dinaikkan dari rumah masing-masing, mari kita ikut menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Dia layak disembah dan dipuji. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Shalom. Saya percaya kabar saudara baik-baik, sehat terus di dalam Tuhan, amin. Dan selamat jumpa kembali bersama kami GBI Putra di dalam ibadah masih online. Dan saya percaya kasih Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa membedakan waktu dan ruang. Tidak akan bisa. Tapi saya percaya dimanapun saudara berada, kita tetap akan menerima hadirat Tuhan. Siap amin. Saudara? Mari kita puji Dia dengan hati bersyukur. Kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan hati bersyukur meski hadirat-Mu membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik.
gelar pujian bagi nama Yesus. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, haleluya, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. 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 Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Dia luar biasa dalam hidup kita. Mari jemaat kasih Tuhan, ibu bapak yang ada di rumah, saatnya kita mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Nomor rekening ada di depan layar ibu bapak. Ibu bapak juga bisa scan QR dari GBI Putra. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, terima kasih atas anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada dan hadir di tengah kami, siap memberkati kami. Dan saat ini Bapak, kami akan memberikan persembahan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ibu bapak memberikan persembahan, sebuah pujian, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, sama-sama katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, amin, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sama-sama, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bapa, kami perlu Engkau tiap jam, tiap saat, tiap waktu dalam hidup kami. Karena kami yakin firman-Mu berkata, di luar Bapa kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu Tuhan kami cakap melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Tiap jam kami perlu Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Saudara sekalian semuanya dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Dan kalau Anda baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah ini, ada disambut dengan penuh sukacita dan adalah doa saya supaya saudara-saudara sekalian itu mengalami satu jamahan Tuhan, suatu berkat Tuhan melalui ibadah ini. Termasuk juga tentunya buat saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian dengan setia mengikuti ibadah kita selama ini. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, ya, semuanya untuk kita bisa terima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa Surgawi yang sudah melakukan suatu karya yang luar biasa dalam hidup setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Karena kami tiba pada hari ini, masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu saja. Maka kiranya Tuhan, Engkau boleh menyatakan berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami pada hari ini, melalui ibadah ini. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan mengingat-ingat betapa lemah
dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh pimpin dan tuntun hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami yang mendengarkan berita ini boleh menyambutnya dengan penuh sukacita dengan tanah hati yang subur. Sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan, itu tidak kembali sia-sia, melainkan dia boleh bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengarkan firman saja, tetapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pada tahun 2009, majalah dari Amerika Serikat, majalah Time, itu mengumpulkan, memilih 15 kota di Asia yang dianggap bisa menjadi tempat untuk orang belajar sesuatu. Nah, alangkah senangnya saya ketika membaca berita itu dan menemukan ternyata Jakarta, ibu kota negeri kita tercinta ini, ternyata terpilih sebagai salah satu dari 15 tempat di Asia untuk belajar sesuatu. Tapi senyum manis saya berubah menjadi senyum kecut ketika saya baca beritanya. Saudara-saudara sekalian, Jakarta itu adalah tempat terbaik di Asia untuk belajar sabar. Kenapa? Karena macetnya minta ampun. Nah, saudara terkasih, kalau lihat beritanya itu ada gambar orang yang nunggu sampai akhirnya jenggotan di situ itu, ya, nggak gerak-gerak soalnya. Saya rasa kalau saudara yang menyetir Jakarta tentu pernah, maksudnya bisa setuju lah dengan pandangan ini ya. Apalagi yang pernah mengalami yang namanya mendadak mati lampu di perempatan jalan di Jakarta. Apa yang terjadi ketika lampu mati? Yang jelas, saudara-saudara sekalian, klakson di mana-mana. Dan bukan hanya itu, kendaraan itu saling silang, saling nyerobot, dan kemudian akhirnya semuanya nggak gerak sama sekali. Istilah kita ini kekunci. Ya. Ketika semuanya kekunci dan nggak bisa gerak, saudara sekalian, pertanyaan yang sama muncul di sekian puluh, di sekian ratus para pengemudi yang kejebak di situ. Di mana polisinya? Itu pertanyaan daripada banyak orang. Di mana polisinya? Nah, saudara sekalian, kalau sekarang saudara melihat betapa kacaunya dunia ini dan betapa hancur leburnya situasi global sekarang ini, orang bisa mempertanyakan pertanyaan ini. Di mana polisinya? Ya. Siapa yang ngatur dunia ini nih? Dan di mana dia ini? Kok dia nggak nongol ketika ini semua berantakan? Sama seperti kita bertanya ketika lalu lintas kacau, kita tanya polantasnya di mana? Demikian juga ketika dunia kacau, orang suka bertanya, polisinya di mana nih? Siapa polisinya? Kok dia nggak nongol? Nah, saudara sekalian, pertanyaan begini ini umumlah muncul ketika situasi lagi kacau balau. Ya. Nah, kalau saudara-saudara membaca pada hari ini, kita coba lihat firman Tuhan. Di dalam kitab Daniel, di pasal yang ke-8 itu ada suatu catatan tentang suatu penglihatan yang didapat oleh Nabi Daniel pada tahun ketiga menurut catatannya di pemerintahan Raja Babilonia bernama Belshazzar. Nah, karena dia menyebut nama raja ini, maka kita bisa memperkirakan kira-kira ini kapan kejadiannya. Jadi diperkirakan ini terjadi di kisaran tahun 554 sampai 553 sebelum Masehi. Karena sebelum Masehi tanggalnya itu bergerak mundur. Jadi sekitar tahun 554 sampai 553 sebelum Masehi. Nah, soal tahun ini penting untuk kita bicarakan karena apa yang dilihat oleh Daniel itu ternyata digenapi sekitar 200 tahun kemudian. Apa yang dia lihat itu kemudian kejadian. Nah, coba kita lihat ya catatannya ya. Daniel pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-8 sebagian ya dari ayat ini untuk sebagai pembukaannya, untuk kita mengerti ceritanya. Oke, Daniel pasal 8 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan
sesudah yang nampak kepadaku dahulu itu. Ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, daerah Iran sekarang. Ya. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. 3. Aku mengangkat kepalaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Ayat 4. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Lalu adegan berganti, ayat 5. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Saking cepatnya ya, gerakannya dianggap seperti tidak menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ayat 6. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu dan menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Ayat 7. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya lah dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Ayat 8, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Saudara sekalian, penglihatan ini adalah bicara tentang 2 kerajaan. Belakangan dijelaskan, saudara sekalian, yaitu yang domba jantan pertama itu adalah kerajaan Media dan Persia. Kemudian yang berikut kambing jantan itu adalah kerajaan Yunani. Nah, 2 binatang ini, domba dan kambing ini bergantian menguasai dunia. Domba jantan duluan, setelah itu dia dikalahkan oleh si kambing jantan. Nah, domba jantan ini katanya punya tanduk 2, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Ini gambaran tentang kerajaan Media Persia, gabungan dari 2 kerajaan. Yang satu memang lebih kuat daripada yang satunya, yaitu Persia lebih kuat daripada Media. Nah, saudara terkasih, saudara perlu tahu bahwa ketika Daniel menerima penglihatan itu, kerajaan Media Persia itu belum muncul di dalam peta politik. Jadi dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang bagi Daniel itu adalah gelap. Dia nggak tahu sama sekali. Ya. Nah, saudara menemukan bahwa si kambing jantan itu tanduk cuma 1, ya. Sekalipun tanduk cuma 1, mengalahkan domba yang bertanduk 2 tersebut. Tanduknya itu kemudian patah, dari patahan itu muncul 4 tanduk lain. Nah, ini jelas dari sejarah, saudara-saudara sekalian, bahwa kambing jantan itu adalah gambaran dari Alexander Agung, yang kemudian mengalahkan Persia, dan setelah itu ketika dia mati, maka dia digantikan oleh 4 orang jenderalnya itu. Jadi kerajaannya itu akhirnya dipecah menjadi 4. Anak-anaknya dibunuh semua, dan masing-masing jenderal ini kemudian membagi kerajaan menjadi bagi masing-masing 4, yaitu Yunani dan Makedonia diperintah oleh yang namanya Kasander. Lalu kemudian Asia Kecil dipegang oleh Lysimachus. Lalu daerah Mesir dan wilayah Kanaan dipegang oleh Ptolemeus Soter, lalu kemudian Syria, Babilonia yang bagian besar itu oleh Seleucus Nikator. Nah, tadi saya katakan, saudara-saudara sekalian, penglihatan itu digenapi dengan sangat spesifik. 200 tahun sesudah Daniel melihat penglihatan tersebut. Begitu saya membaca Daniel pasal 8 ini, 2 pertanyaan muncul. Pertanyaan pertama, itu muncul karena saya membaca pasal 8 ayat 27. Begini bunyinya. 8 ayat 27. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit,
beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Pertanyaan saya yang pertama adalah begini. Kalau dia yang menerima penglihatan saja nih, dia menerima secara langsung. Dia seorang nabi. Dia jelas-jelas mengaku bahwa dia tidak mengerti arti penglihatan itu. Dia aja nggak ngerti. Bagaimana dengan kita-kita ini nih? Yang berada sekian ribu kilometer jauhnya dari tempat itu, sekian ribu tahun bedanya dari tempat tersebut, dari kejadiannya itu, budaya yang berbeda, negara yang berbeda. Mana bisa kita mengerti artinya, dia aja nggak ngerti. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, saudara sekalian, ini adalah pengakuan jujur dari seorang hamba Tuhan, dari seorang nabi yang jelas mengatakan saya nggak ngerti. Nah, ini kan jarang-jarang, saudara sekalian. Ada biasanya kalau namanya hamba Tuhan kan mesti tanda kutip maha tahu. Apa-apa mesti bisa jawab. Dia bilang saya nggak ngerti. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, sebenarnya dia bukan nggak ngerti semuanya. Karena kalau saudara ada waktu baca, saudara akan memahami bahwa dia ternyata diberitahu oleh malaikat. Gini loh, domba jantan ini adalah kerajaan Media Persia, nanti dia akan muncul. Kalau kambingnya adalah kerajaan Yunani. Udah dijelasin oleh malaikat. Ya, jadi dia bukan tidak mengerti semua. Sebagian dia ngerti, sebagian dia nggak ngerti. Yang ketiga adalah begini, saudara sekalian. Sebenarnya kita ini bisa lebih ngerti daripada Daniel. Loh, kok bisa? Bisa aja, saudara sekalian. Karena bagi Daniel, apa yang dia lihat itu adalah masa depan. Bagi kita, itu adalah masa lalu. Jadi bagi Daniel, ini sesuatu yang buta. Dia nggak bisa lihat jauh ke depan. Tapi kalau orang sudah ngalami, kan jadi jelas. Ya. Masa depan itu selalu sesuatu yang membingungkan ya. Saya kasih contoh begini, saudara sekalian ya. Saya itu bicara sama anak saya di telepon, kemudian saya mesti jelasin sesuatu dan saya pakai contoh yaitu pompa air dragon. Bapak Ibu kan tahu pompa air dragon kan? Jadi saya jelasin begini loh, saya bilang itu barangnya itu warnanya hijau, selalu hijau. Dan kemudian itu ada pipa di tanah, kemudian ada barangnya itu kecil kayak gitu, kemudian ada tangkai panjang, kamu harus masukin air, terus kamu mesti pompa gitu, dongkraknya itu agak panjang, kamu mesti tekan sampai keluar airnya. Okay? Nah, saya jelasin dengan pelan-pelan supaya dia nangkep, ya, karena dia belum pernah lihat pompa air dragon, ya. Nah, saudara sekarang coba bayangkan begini, bayangkan bahwa 50 tahun yang lalu saya bicara sama engkong saya. Saya bilang gini, Kong, ntar ya, 30-40 tahun lagi nih, itu nanti pompa air itu, warnanya itu putih. Bulat gede, Kong. Dan nggak usah dipompa-pompa lagi, Kong. Itu jalan sendiri itu, kalau penuh dia berhenti sendiri. Engkong saya nggak akan ngerti. Dia susah terima gambarannya. Tapi bagi kita sekarang, oh iya benar begitu. Karena kita sudah melihat ini semua. Nah, jadi saudara sekalian, pertanyaan saya yang pertama, kita bisa ngerti nggak? Jawabannya kita bisa ngerti. Sekalipun nggak, semua juga. Pertanyaan saya yang kedua, setelah membaca seluruh kitab Daniel pasal 8 itu adalah untuk apa ini dicatat? Seandainya kita berandai-andai, Daniel pasal 8 ini dihilangin dari Alkitab. Nggak ada sama sekali. Ya. Akan ada nggak pengaruh kepada kitab suci? Jawabannya menurut saya, saudara sekalian, sekilas ya, nggak ada bedanya. Sebagian saudara mungkin nggak pernah baca Daniel pasal 8. Dan nggak apa-apa kok. Ya, nggak mengurangi iman. Ya. Jadi kesannya itu Daniel pasal 8 itu boleh ada, boleh nggak ada. Tapi saya pengen bilang bahwa Daniel pasal 8 itu penting. Untuk apa? Daniel pasal 8 adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah untuk memperjelas sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang masih belum jelas.
Ilustrasi adalah untuk memberikan contoh konkret atas sesuatu konsep, sesuatu yang sifatnya konsep atau sesuatu yang sifatnya abstrak atau samar-samar. Itu gunanya ilustrasi. Ya. Nah, jadi Daniel pasal 8 adalah ilustrasi untuk sesuatu yang lain. Untuk menjelaskan sesuatu hal. Menjelaskan apa itu. Untuk beritahu kepada kita, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu berkuasa atas kerajaan-kerajaan dunia. Dia berkuasa, dia menaik turunkan raja-raja. Dia mengatur kerajaan mana yang naik, kerajaan mana yang turun. Itu adalah pesannya yang diilustrasikan dengan penglihatan ini. Jadi, kalau mengacu ke yang pertama tadi, saudara saya itu bertanya, gambarannya adalah kayak ibarat lalu lintas macet, terus orang tanya polisi di mana. Demikianlah kalau kita bicara tentang hidup yang macet, hidup yang kacau balau, orang suka tanya di mana polisi dunia, siapa polisi dunia? Nah, Tuhan itu polisi dunia. Dia yang mengatur semua saudara sekalian yang ada kejadian di muka bumi ini. Tuhanlah yang mempunyai semuanya itu. Nah, jadi Daniel ini saudara sekalian berusaha tunjukkan Tuhan berkuasa atas kerajaan-kerajaan dunia. Dia menentukan siapa naik, siapa turun. Nah, contoh, mari kita baca ya. Daniel pasal 4, ayat yang ke-25 sampai 26. Daniel pasal 4, ayat 25 sampai 26. Ini adalah perkataan Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu. Perhatikan kata-kata berikut. Hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 26. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Saya tambahin ayat 32 dari pasal yang sama. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Perhatikan berikut. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saya tambahkan lagi Daniel pasal 5 ayat yang ke-21. Daniel 5:21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saudara terkasih, jadi Tuhan itu mengatur dan menentukan naik turunnya kerajaan-kerajaan di dunia. Hanya saja, kalau orang melihat sejarah, orang tidak akan melihat hal tersebut. Karena sejarah itu memperhatikan apa yang kasat mata. Sementara Tuhan itu bekerja di belakang layar. Lalu saudara akan berkata demikian. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Kan kita bukan raja-raja. Saudara terkasih, bukan masalah raja-raja saja. Sekarang kita baca 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ayat berikut, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa.
Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara-saudara terkasih, jadi jelas di sini bahwa Tuhan itu mengangkat dan menurunkan raja-raja, tapi ternyata berlaku juga buat semua orang. Ya, jelas dari sini. Ya. Nah, kalau saudara hari ini punya banyak berkat Tuhan, tolong ingat bahwa semua ini adalah karena anugerah dan pemberian dari Tuhan. Ya. Kalau saudara sekarang diangkat tinggi, ada di posisi yang tinggi, tolong ingat, Tuhan itu yang menaikkan saudara ada di situ. Kalau saudara tidak setuju bahwa yang saudara miliki itu dari Tuhan, berarti itu dari setan. Oh enggak lah Pak, punya saya mah bukan dari Tuhan, tapi juga bukan dari setan. Saudara, sekarang kalau di situ saudara punya masalah lebih besar lagi. Berarti saudara sekarang punya musuh itu dua, Tuhan dan setan sekaligus. Saudara terkasih, yang namanya berkat di dunia itu ada dari sumbernya itu, saudara sekalian, dari Tuhan atau dari setan. Ya. Nah, masalahnya adalah seringkali manusia itu hanya melihat kekacauan di dunia, tidak melihat apa yang terjadi di balik semua kekacauan ini. Ya. Saudara perhatikan gambar yang saya tunjukkan ya, ini gambar rajutan. Ya. Kalau saudara salah melihat, saudara bisa bingung karena saudara melihat sekilas benang ruwet. Nah, ini apa bagusnya? Tapi ketika saudara melihat sebaliknya, saudara akan menemukan ada keindahan dan keteraturan di balik semua kekacauan. Ya. Dunia saat ini boleh jadi dalam keadaan kusut karena pandemi, karena krisis, karena COVID, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara sekalian, kita mesti bisa melihat di balik semua itu, Tuhan itu bekerja membawa kebaikan. Bahkan menurut saya, Tuhan itu juga bisa bekerja memakai situasi pandemi dan COVID ini untuk menyatakan kuasanya dan berkat-Nya atas kita semua. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja? Nah, disinilah gunanya Daniel pasal 8. Jadi gunanya ini dicatat adalah untuk memberikan contoh kepada kita. Ini loh yang namanya kerja Tuhan itu. Sekalipun Tuhan itu tidak terlihat, mengangkat, menurunkan siapapun juga, tapi kita bisa lihat dia itu bekerja. Dan bukan hanya di Israel saja, tapi di seluruh dunia, saudara sekalian, Tuhan itu bekerja. Ya. Saudara terkasih, sekalipun kita bukan raja, kita bukan pejabat tinggi, tapi mari kita pahami satu hal, bahwa Tuhan juga peduli dengan kita yang kecil-kecil ini. Yang secara manusia tidak punya apa-apa yang bisa kita tunjukkan. Ada orang yang namanya ateis, tidak percaya keberadaan Tuhan. Ada yang namanya kelompok namanya deist. Percaya Tuhan, barangkali ke gereja juga, tetapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang tidak berurusan dengan dunia, Tuhan yang tidak mengatur dunia, Tuhan yang absen dari dunia. Dia menciptakan dunia seperti orang membuat yang namanya jam beker, ya, yang pakai per itu. Jadi jamnya itu nanti tinggal diputar pernya, kemudian dia akan jalan sendiri sampai putaran pernya itu habis, dia stop. Ya. Nah, Tuhannya para deis ini, saudara-saudara sekalian, itu tidak akan mendengar doa. Ya, jadi percuma berdoa. Tuhan ada di mana mereka bahkan tidak tahu. Dan buat mereka tidak terlalu penting. Tapi bagi kita, saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, segala hal di dunia ini. Tuhan yang campur tangan dari perjalanan bangsa-bangsa, sampai kepada perjalanan pribadi-pribadi. Tuhan yang peduli dan mendengarkan doa kita. Ya, coba kita lihat Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Di kota Nain, tanpa sengaja, tidak diatur, dia ketemu dengan rombongan orang mau ke kuburan. Seorang janda di situ sedang menangisi anak lakinya yang meninggal. Anak satu-satunya, saudara sekalian. Karena di masa itu, yang namanya janda itu patut dikasihani. Anaknya akan menjaga dia. Nah, sekarang anak itu dipanggil Tuhan. Saudara perhatikan apa kata Lukas pasal 7 ayat 13. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dengarkan kata-kata ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Tuhan juga berjumpa dengan seorang wanita yang dihindari orang dan menghindari orang. Karena dia sudah kawin cerai 5 kali. Ya. Ada hamba Tuhan bilang begini, kalau Anda cerai, Anda masuk neraka. Bagaimana dengan wanita yang sudah cerai 5 kali ini ya? 5 kali juga, berarti 5 kali juga masuk neraka. Bagaimana saudara sekalian pendapat hamba Tuhan itu tentang tindakan Yesus yang dengan lemah lembut memulihkan wanita ini, mengubahkan hidupnya, bahkan memakai dia memenangkan orang satu kota. Saudara sekalian, saya bukan menganjurkan perceraian atau setuju dengan perceraian. Saya hanya ingin tunjukkan kasih Tuhan kepada saudara-saudari yang pernah gagal dalam rumah tangga. Bahwa Tuhan itu peduli dengan orang-orang yang hancur hati, yang mengalami kegagalan dalam bidang apapun juga, termasuk rumah tangga. Saudara sekalian, Tuhan beracara dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, dari yang namanya raja-raja sampai kepada rakyat jelata. Nah, pertanyaan kita adalah begini, jadi bagaimana kita harus hidup kalau demikian? Saudara terkasih, pemahaman kita akan karya dan kuasa Tuhan itu harus membawa perubahan pada gaya hidup kita sebagai umatnya. Saya ingin bicara tidak banyak, hanya 2 saja saudara sekalian. Ada begitu banyak bisa kita pelajari, tapi saya mau bicara tentang 2 saja. Saudara sekalian, nomor 1, kita ini harus hidup dengan iman. 1 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 saudara sekalian ya. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan baca dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Tapi kalau saudara perhatikan dalam versi terjemahan baru yang biasa kita pakai, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup dengan melihat itu artinya hidup dengan memperhatikan dan melihat dan dipengaruhi oleh apa yang terlihat secara fisik. Ya. Nah, kalau kita melihat secara fisik, apa yang kita lihat? Simpel sekali. Yang kita lihat adalah pandemi, yang kita lihat adalah kekacauan, yang kita lihat adalah kematian, kebangkrutan, krisis di mana-mana. Nah, kata Rasul Paulus, kita ini tidak hidup dengan melihat. Kita hidup dengan iman. Apa artinya hidup dengan iman? Mari kita perhatikan saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 1-3. Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu memahami bahwa apa yang sudah terjadi sekalipun kita nggak lihat. Ya. Ini bicara penciptaan alam semesta contohnya itu saudara sekalian udah lewat, tidak mungkin ada pembuktian. Tapi iman, saudara sekalian, itu percaya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Tidak ada bukti, saudara sekalian, yang ada catatan firman Tuhan, kita pegang terima itu. Sekalipun kita tidak lihat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu percaya tanpa minta bukti dulu. Dan orang yang mau minta tolong kepada Allah itu pertama-tama harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi jangan minta bukti Allah itu ada baru minta tolong. Nah, saudara sekalian, orang belum punya bukti dan tidak bisa melihat, dia mesti belajar untuk percaya. Itu namanya iman. Ibrani 11 ayat 27.
Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia, maksudnya Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Penting di sini saudara sekalian, karena berarti iman memampukan kita untuk melihat apa yang tidak terlihat. Iman memampukan kita untuk menerima apa yang belum kita lihat. Iman melihat keteraturan di balik kekacauan. Iman melihat keuntungan di balik kerugian. Iman itu melihat kehidupan di balik kematian. Cuman pertanyaannya iman kepada apa? Nah, di sini saudara sekalian, maka BIMK itu menambahkan sesuatu, yaitu menambahkan kepada Kristus. Nah, iman kita itu hanya kepada Kristus, bukan kepada siapapun juga. Jadi mari kita hidup dengan iman kepada Kristus. Iman akan apa, Pak? Iman akan penyertaannya dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Iman akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Iman akan kuasa Tuhan yang mendengarkan doa kita. Iman akan kasih Tuhan yang melindungi kita dan memelihara kita. Saya kasihkan satu contoh ya. Sami Dagar, saudara sekalian, itu bekerja di satu hotel bintang 5 di Beirut pada zaman sebelum perang Lebanon yang menghancurkan Beirut itu ya, bertahun-tahun yang lalu. Hotelnya itu namanya Hotel Phoenicia. Itu hotel yang dulu bagus sekali, terkenal sekali di kota tersebut. Nah, persis sebelum terjadi perang yang menghancurkan Beirut itu, Sami ini minta berhenti kerja. Dia datang ke supervisornya, ke manajernya, dan ini percakapan mereka. Sami bilang begini, bos, dibilang saya mau berhenti kerja. Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah. Nah, supervisornya bilang begini, manajernya itu, berhenti, kamu bodoh, kamu gila. Gajimu itu bagus banget kok di sini. Kenapa kamu mesti berhenti? Kata Sami, saya berhenti untuk sesuatu yang lebih penting daripada uang, Pak. Saya mau memberitakan nama Tuhan Yesus. Atasannya bilang gini, kamu ini gila, posisi sudah bagus, gaji sudah bagus, ditinggal semua, demi yang namanya Tuhan. Sami, jangan, saya perlu kamu, kerjamu bagus, kamu stay di sini, jangan berhenti ya. Saudara tahu bahwa Sami itu bilang gini, saya nggak bisa Pak, saya mesti berhenti, saya udah doa dan saya udah mantap, jadi saya berhenti. Oh, manajernya marah dan berkata demikian. Aku kutuki kamu. Suatu hari, Sami Dagar, suatu hari kamu akan datang ke pintu rumah saya. Kamu akan ketuk pintu rumah saya dan kamu akan mohon-mohon minta sepotong roti dari saya. Dan dengarin ya, saya tidak akan kasih ke kamu satu potong roti pun. Saya akan biarkan kamu kelaparan. Dengar nggak? Saya nggak akan kasih kamu satu potong roti pun. Saudara sekalian, lalu perang terjadi. Tidak lama kemudian dan Beirut hancur. Ya. Tidak ada lagi orang menginap di hotel. Nggak ada lagi yang namanya turisme. Nggak ada. Semuanya hancur berantakan. Suatu malam, Sami ini sudah jadi gembala sidang di satu gereja kecil di salah satu bagian kota yang tempat orang miskin. Tapi dia masih tinggal di rumah yang lama. Malam-malam sekali ada orang ketuk pintu. Dan karena situasi perang waktu itu, dia agak curiga. Dia suruh istri sama anaknya diam-diam di kamar. Dia sendiri itu ke pintu dan mencoba ngintip siapa di luar. Manajernya dulu di hotel yang kutukin dia itu. Jadi dia buka pintu dan bertanya, ada apa? Oh, enggak Sami, saya nggak bisa tidur. Jadi saya lagi kepikirin kamu, pengen tahu kamu lagi ngapain, di mana, gimana keadaan kamu. Oh ya, mari masuk. Masuk ke dalam lah, dan Sami cerita, saya bikinin dia kopi, kemudian kita ngobrol, dan sementara ngobrol itu, saya cuma feeling begini, ini orang datang larut malam begini. Ini pasti ada apa-apa, nggak cuma buat ngobrol, ngalur ngidul nih. Jadi dia akhirnya tembak langsung, dia tanya gini, Pak, ini kan udah malam begini. Sebenarnya Bapak ini kesini mau ngomong apa sama saya? Manajernya bilang, enggak, saya nggak pengen ngomong apa-apa. Saya ini cuman pengen nostalgia aja. Oh ya, oke. Ya udah ya, saya pulang.
kata manajernya. Oke. Mantan manajer. Dia jalan ke pintu, dia buka pintu, dia melangkah keluar. Nah, setengah melangkah di ambang pintu itu, dia putar badan. Sambil tunduk kepala, dia bilang sama Samyedegar, saya udah 2 hari nggak makan. Kamu ada sisa makanan nggak, Semi? Dan Semi suruh dia masuk. Dan kasih dia makan. Saudara-saudara sekalian, kita mesti beriman kepada Tuhan yang sanggup menjaga kita, bahkan memelihara kita dalam keadaan apapun juga, pandemi, krisis, masalah apapun juga. Hidup dengan iman. Yang kedua, saudara sekalian, kita mesti hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan. Begini kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara terkasih, zaman sekarang ini saya selalu mengatakan bahwa dagangan paling laku itu bukanlah saham atau pisang goreng, saudara-saudara sekalian, atau martabak. Dagangan paling laku zaman sekarang itu adalah kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan. Itu melanda banyak sekali orang di dunia ini. Ya, kita jadi curiga dan parno sama semua orang. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan di muka bumi ini, mestinya kita ini bisa hidup dengan tenang dalam damai sejahtera. Tuhan itu nggak pernah kaget-kaget. Tuhan itu tidak pernah panik. Dia bertata di sorga dan semua itu oke, semua dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan sudah kaget, nah kita baru boleh mulai panik. Hidup dalam damai sejahtera sama sekali bukan bicara hidup tanpa masalah. Justru menurut saya di situ kuncinya. Yaitu bahwa bagaimana dalam keadaan kacau dan krisis dan masalah, kita ini tidak kehilangan damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan Yesus. Damai dari Tuhan itu beda dengan damai dari dunia. Damai dari dunia itu hanya bisa ada kalau masalah hilang. Oleh karena itu, damai dari dunia ini adalah damai yang rapuh sekali. Damai dari Tuhan Yesus itu berbeda. Dia bisa tetap ada di tengah perang, di tengah pandemi, di tengah konflik, di tengah masalah. Ini damai yang permanen. Kita naik pesawat terbang tanpa panik dan tetap tenang saja tuh. Padahal kita ini sedang duduk di kursi di ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Jatuh pasti mati. Dan kalau pilotnya mendadak sakit, itu kejadian loh ya, bukan nggak pernah kejadian. Pilot mendadak sakit. Kita duduk tenang, padahal kita sudah pernah baca berita tentang pesawat kecelakaan. Kita duduk tenang, padahal kita tidak kenal pilotnya. Tidak tahu sekolahnya di mana dan berapa nilai lulusnya. Kita duduk tenang, padahal kita tidak bisa ganti nyetir pesawat loh. Kalau ada apa-apa sama pilot. Sama juga orang naik kapal, saudara sekalian. Kita bisa tidur nyenyak di kapal yang dikendalikan oleh kapten. Padahal kalau ada masalah kapal karam, nyawa taruhannya. Kenapa kita tidak bisa tenang dan tidak panik? Kalau kita mengaku bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Siapa pilot dalam hidup saudara? Siapa kapten kapal kehidupan saudara? Masalah kita adalah adanya jurang perbedaan antara pengakuan mulut kita dan perbuatan dan tingkah laku kita. Itu masalahnya. Kita percaya, kita berkata mengaku kita percaya, tetapi bertindak dalam ketidakpercayaan. Kita ini mengaku kita punya Tuhan, tetapi hidup kita dalam
kepanikan. Itu nggak cocok sama sekali. Mari kita hari ini belajar berserah kepada Tuhan. Dia yang mengatur naik turunnya kerajaan dan pemerintahan, termasuk juga dia mengatur kehidupan kita. Dia mengasihi kita, bahkan dia mati buat kita, saudara-saudara terkasih. Ya. 52 tahun yang lalu, tanggal 20 Februari tahun 1969. 7 orang pendaki buta dituntun oleh 4 orang yang melek ya. Itu akhirnya menyelesaikan pendakian ke puncak gunung Kilimanjaro. Kilimanjaro adalah gunung paling tinggi di Afrika dan ketinggian 5.885 meter di permukaan laut. Itu ada hampir 2 kalinya gunung Merapi. Kelompok orang buta ini memerlukan sekitar 9 jam untuk menempuh perjalanan sekitar jarak sekitar sekian ribu meter itu. Ya. Nah, ini berita BBC. Ya. Mereka berjuang melawan angin kencang dan suhu beku. Tapi kita kan tahu, saudara sekalian, bahwa mereka ini bukan cuma berjuang melawan yang namanya suhu beku dan angin kencang. Lebih daripada itu, saudara-saudara sekalian. Mereka itu berjuang melawan keraguan, melawan kebimbangan, melawan kebingungan, perasaan tidak berdaya, dan seringkali karena tidak bisa melihat apa yang di depan mata, saudara-saudara sekalian, itu adalah pergumulan mereka yang paling besar menurut saya. Tidak bisa melihat apa yang di depan mata kalau ada bahaya. Kalau ada binatang buas, kalau ada lubang di jalan, kalau ada jurang. Ini bukan di jalan aspal, ini adalah mendaki salah satu gunung tertinggi di dunia. Akhirnya andalan mereka apa? Andalan mereka itu cuma satu. Andalan mereka adalah ada orang yang menuntun tangan mereka. Itu saja. Saudara terkasih, terkadang ada momen dalam hidup kita di mana kita merasa seperti orang buta. Kita tidak tahu akan hari esok. Terkadang kita merasa tidak berdaya dan kita bingung. Apa yang harus kita perbuat di hari-hari yang akan datang? Seperti apa masa depan? Banyak kita, saudara-saudara sekalian, melihat ke depan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi apa yang harus kita perbuat. Hari ini, mari kita kuatkan diri kita masing-masing, saudara sekalian. Ambil inspirasi dari 7 orang buta ini. Selama tangan Tuhan masih menuntun dan menggandeng kita, kita ini aman. Dan kalau kita tidak kuat, saudara-saudara sekalian, maka Tuhan tidak akan menggandeng kita, tapi Dia akan menggendong kita. Sebab sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan di Yesaya. Jadi saudara-saudara terkasih, mari kita pada hari ini datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini, saudara sekalian, temukan kekuatan kita kepada Dia, saudara terkasih, yang sudah begitu mengasihi kita. Dia yang berkuasa mengatur menaik turunkan raja-raja di muka bumi, mengatur segala perkara di dunia ini. Maka mari kita pada saat ini datang kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya, dan terima kekuatan dari Dia. Barangkali kita banyak pertanyaan. Kalau benar Tuhan itu adalah mengatur semua dunia ini, kenapa ada kekacauan? Kenapa ada pandemi? Saudara-saudara kasih, saat ini, momen ini, yang bekerja dalam diri kita adalah iman percaya. Bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Kita mungkin tidak bisa mengetahui dan nggak bisa melihat dan nggak bisa memahami. Tetapi saat ini dengan iman kita datang dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita-kita ini yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Maukah saudara pada saat ini bersama dengan saya belajar untuk percaya, beriman akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan hikmat Tuhan melebihi segalanya, dan bahwa kita saudara sekalian akan aman dalam tangan Tuhan. Kalau saudara mau, saudara terkasih, saya ajak saudara sama-sama boleh datang ke hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara-saudara sekalian. Saya mau ajak saudara saat ini untuk sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang mengatur semua kehidupan di alam semesta ini, yang menaik turunkan raja-raja, tapi juga memperhatikan hidup kami. Pada hari ini, hamba berdoa bagi setiap kami yang saat ini memiliki banyak pertanyaan, banyak keraguan, dan seringkali kebingungan menghadapi hidup ini, menghadapi hari esok. Tuhan, kami mau menyerahkan tangan kami ke dalam tangan-Mu saja, untuk Tuhan tuntun kami memasuki hari esok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Engkau Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan, mari Tuhan, tuntunlah tangan kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, tidak terperosoknya Tuhan, tapi kami akan aman menjalani keadaan apapun juga, karena Engkau menuntun kami. Bahkan Tuhan Yesus hamba berdoa, ada kami tertentu daripada kami, yang Tuhan memerlukan tidak sekedar Tuhan itu menggandeng kami, tapi Tuhan perlu menggendong kami. Hamba berdoa mereka yang merasa tidak kuat berjalan lagi. Kiranya Tuhan, dari sorga Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berjalan Tuhan. Bahkan bukan lagi kami yang berjalan, tapi Tuhan yang berjalan menggendong kami, membawa kami melewati perjalanan ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan Yesus, pimpin tangan kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, dan gendong kami, ya Tuhan. Gendong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Nyatakan berkat-Mu hamba berdoa atas saudara-saudariku yang hari-hari ini sedang dalam suatu pergumulan besar. Terima kasih Tuhan, jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya. Sekarang ya Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan. Mohonkan saat ini juga pertolongan Tuhan diberikan untuk kami sekalian yang ikut ibadah ini. Kiranya dari sorga Engkau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan, dan kasih setia-Mu atas kami sekalian Tuhan. Mendoakan saat ini bahwa mereka yang sakit itu boleh alami zaman kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa lebih kuat daripada nama penyakit apapun juga. Di dalam nama-Mu Tuhan, hamba mohonkan kuasa kesembuhan terjadi. Terima kasih, ya Tuhan. Lepaskan berkat-Mu atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, usaha bisnis kami, bahkan pelayanan kami, kuliah kami, sekolah kami. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Bukan karena kami, tapi karena Engkau Tuhan yang menyatakan anugerah berkat-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus-menerus memohonkan pada saat ini pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menyertai Presiden kami, Wapres, para menteri, para anggota parlemen, pimpinan parpol, pimpinan lembaga-lembaga negara semuanya. Tuhan, Engkau memimpin para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka semua ya Tuhan oleh hikmat Tuhan membawa bangsa kami lepas dari situasi krisis yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu saat ini juga memohonkan kiranya berkat Tuhan diberikan atas tim media dan tim praise and worship. Lepaskan berkat-Mu atas mereka sekalian Tuhan. Demikianlah juga Tuhan berkat bagi mereka yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Anugerah Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima